Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Dunia Media Belajar, sebuah konten digital pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester. Untuk itu, pastikan kalian duduk yang manis dan lihat tayangan berikut ini. Baiklah, kita langsung saja akan membahas soal-soal penilaian akhir semester yang berhubungan dengan teks pidato persuasif dan teks cerpen. Dalam pembahasannya, kita akan memilih beberapa soal yang dianggap sukar. Nah, untuk itu kita langsung saja. Soal yang pertama, disajikan sebuah teks cerpen. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Hanya Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunia ini kepada kita. Sehingga pada siang hari ini, kita bersama-sama dapat menghadapi undangan teman kita yang akan pindah menuju ke tempat yang baru. Nah, itulah penggalan teks pidato. Yang menjadi pertanyaan sini adalah selain ungkapan syukur, kutipan di atas menyatakan rasa syukur. Selanjutnya dia juga mengungkapkan hanya Tuhan yang telah memberi rahmat. Nah, kalau hanya Tuhan berarti merupakan pujian terhadap Tuhan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah pujian kepada Tuhan. Karena dalam teks tersebut ada kata hanya Tuhan yang telah memberi rahmat karunia ini kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri undangan teman kita yang akan pindah ke tempat yang baru. Nah, itu bagian dari pujian. Nah, berikutnya nomor 2. Nah, nomor 2, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Maafkan atas segala kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami sampaikan selamat jalan kepada Bapak Bu Nindi. Nah, itulah cuplikan tentang pidato. Nah, cuplikan pidato di atas adalah bagian A. Salam pembuka, salam pendahuluan, isi atau penutup. Nah, kalau kita lihat kata kunci di atas, demikian sambutan yang kami sampaikan, berarti ini mengakhiri sebuah kata atau pidato dalam suatu acara. Jadi jawaban untuk nomor soal kedua adalah penutup dari teks pidato persuasif. Nah, nomor 3. Sekarang kita langsung nomor 3. Disajikan sebuah teks pidato persuasif. Para hadirin yang terhormat, izinkan saya mewakili teman-teman yang menyampaikan kesan selama 6 tahun kami bersekolah di sini. Selama berada di sini, Bapak dan Ibu guru telah membimbing kami dengan penuh kesabaran. Cuplikan pidato di atas berisi ungkapan. Nah, apa ungkapannya? Rasa syukur, terima kasih, harapan, atau permohonan maaf. Nah, selama berada di sekolah ini, membimbing kami tidak hanya diajarkan dan seterusnya, dan diakhiri dengan mudah-mudahan semua itu dapat menjadi bekal. Nah, artinya, ini merupakan harapan dari seorang siswa. Nah, jadi jawabannya adalah C. Karena ini merupakan tentang ungkapan rasa harapan apa yang sudah dibuat atau dilakukan oleh guru dapat menjadi bekal kami siswa dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Nah, itu jawabannya adalah C. Berikutnya disajikan sebuah teks pidato persuasif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apotek hidup adalah tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat yang ditanam di bawah rumah. Tumbuhan yang dipelihara ini dapat dijadikan obat
penyakit tertentu. Misalnya pepaya, daunnya berguna untuk menyembuhkan malaria. Isi kutipan pidato di atas adalah pengertian. B. Malaria bisa disembuhkan oleh daun pepaya. Contoh tumbuhan yang ditanam di apotek hidup. Dan terakhir ada ajakan membuat apotek hidup. Nah, di sini ada kata-kata apotek hidup adalah tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat yang ditanam di halaman kebun. Nah, ini artinya kalimat ini adalah mengartikan atau memberikan pengertian tentang suatu istilah yang dalam ini adalah tentang apotek. Nah, terus diakhiri dengan manfaat kalau kita memelihara tumbuhan yang bisa dijadikan obat tertentu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Pengertian dan manfaat apotek hidup. Disajikan sebuah teks pidato. Bacalah penggalan teks pidato berikut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang sangat kami cintai dan kami muliakan, perkenankan saya atas nama rekan-rekan sekelas menyampaikan ucapan terima kasih. Nah, penggalan pidato tersebut merupakan ucapan terima kasih dari siswa untuk guru, sehubungan dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu guru lakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, yang menjadi pertanyaan pada soal ini adalah kalimat pembuka untuk mengawali isi pidato tersebut yang tepat adalah, nah jadi kita harus mencari pengantar yang tepat untuk menyambungkan dengan paragraf di atas. Nah, di sini ada beberapa alternatif. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena berkat kesehatan dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula sekolah ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan sini ternyata tepat. Nah, coba sekarang kita lihat alternatif yang B. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, kita harus bersyukur kehadirat Tuhan karena hari ini yang indah ini. Nah, di sini ada kata-kata kita harus bersyukur. Nah, jadi tidak lazim dilakukan pada saat berpidato. Nah, di sini juga karena hari yang indah. Nah, itu juga kurang tepat ya. Yang C, sebelum pidato saya awali, marilah kita berdoa dahulu. Nah, kata-kata marilah kita berdoa itu biasanya sudah dilakukan oleh pembawa acara sebelum penyampaian sambutan atau pidato. Nah, yang D, rekan-rekan yang berbahagia, sebelum pidato ini saya mulai, saya akan mengucapkan sepatah dua patah kata. Nah, itu juga tidak koherensi dengan paragraf yang di atas. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi yang tepat adalah yang A ya. Ini sangat berhubungan sekali, ada koherensinya dengan paragraf di atas. Nah, apa yang dimaksud dengan koherensi itu? Berhubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang dua atau dengan paragraf berikutnya. Nah, berikutnya kita langsung saja ke nomor 7 ya, karena ini sama. Nah, nomor 7 itu disajikan beberapa kalimat atau penggalan teks pidato ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam soal ini adalah kalimat pidato yang cocok diucapkan pada acara perpisahan sekolah. Jadi tugas kalian adalah mencari penggalan-penggalan kalimat dari nomor 1, 2, 3, dan 4 yang cocok ke dalam acara perpisahan. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu guru yang saya cintai, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan sehingga acara pentas seni. Nah, ini kegiatan pentas seni, bukan perpisahan.
Yang kedua, teman-teman yang saya kasihi, selaku tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan saya mohon maaf jika jamuan. Nah, ini juga dalam sebuah pertemuan, tidak secara implisit berhubungan dengan perpisahan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kami dibimbing oleh Bapak dan Ibu ada kata-kata, nah ini dari kata-kata dibimbing oleh Bapak dan Ibu, ini merupakan kata kunci bahwa teks atau penggalan paragraf ini merupakan cocok untuk kegiatan atau sesuai dengan apa yang bisa dilakukan pada saat kegiatan acara perpisahan. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 3 atau C. Kita langsung saja ke nomor 10 ya. Nomor 10. Di sini ada sebuah teks yang dikosongkan, terus dilanjutkan ke teks berikutnya. Untuk menghadapi situasi saat ini, kita harus selalu waspada. Nah, berarti apa yang harus dihadapi? Berarti ini sebagai kata kunci bahwa kalimat pembuka yang tepat untuk melengkapi pidato di atas ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat alternatif jawabannya. Kalimat pembuka yang tepat untuk melengkapi pidato di atas adalah, nah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid serta anak-anak. Nah, kita hubungkan dengan untuk menghadapi situasi ini. Nah, itu tidak ini ya, tidak koherensi. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga tidak berhubungan dengan paragraf selanjutnya. Nah, apabila yang C ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk menghadapi situasi, nah ini juga tidak koherensi. Nah, berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk menghadapi situasi saat ini, nah itu jadi sangat cocok dan sangat koherensi dengan apa yang ada di atas. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor D. Disajikan sebuah teks pidato persuasif. Pertama-tama, marilah kita berdoa semoga pertandingan ini lancar dan sukses. Anak-anak yang kami banggakan, tunjukkan keterampilan, ketangguhan, dan sportivitas kalian sebagai atlet. Nah, itulah sepenggal dari cuplikan tentang teks pidato persuasif. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah kalimat penutup pidato yang tepat untuk isi pidato tersebut. Nah, jadi kalian harus mencari kalimat penutup. Nah, sebagai kata kunci dalam kalimat penutup pasti ada kata-kata akhirnya. Nah, di sini kita lihat, tumbuhkanlah semangat dan sportivitas yang tinggi, semoga membawa kesuksesan. Nah, ini bukan kalimat penutup. Kami percaya dengan usaha keras dan kerjasama yang baik pasti menang. Ini juga sama, masih ke dalam isi dalam pidato tersebut. Bersyukurlah kalian mempunyai semangat yang tinggi untuk mengejar prestasi. Ini juga sama, masih berhubungan dengan isi pidato tersebut. Dan yang poin D, akhirnya kami ucapkan selamat bertanding, semoga kalian berjaya dan terima kasih. Nah, kata akhirnya itu adalah sebagai kata kunci bahwa kalimat tersebut adalah kalimat penutup dalam sebuah teks pidato persuasif. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, sekarang kita lihat nomor 11. Masih dalam bentuk teks pidato persuasif. Perhatikan paragraf berikut. SMP 2 Kota Bengkulu
mengadakan acara perpisahan siswa kelas 9 tahun ajaran 2020-2021 dengan siswa kelas 7 dan kelas 8. Tempat kegiatan di gedung Balai Buntar. Nah, itulah isi dari cuplikan teks pidato persuasif. Nah, pertanyaan dalam soal ini adalah sambutan yang tepat untuk membuka teks pidato adalah. Nah, jadi kalian harus mencari sambutan yang tepat. Nah, di sini kita lihat poin A, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan acara perpisahan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Nah, ini adalah kalimat pertanda bahwa kalimat tersebut adalah menyatakan tentang pengesahan suatu kegiatan. Dalam hal ini adalah kegiatan tentang perpisahan. Nah, yang berikutnya, kami mohon maaf jika acara ini kurang memuaskan Bapak, Ibu, Saudara karena keterbatasan waktu juga acara ini dapat terlaksana dan segera akan kita mulai. Nah, ini juga bukan sebagai kata pembuka, tapi biasanya terjadi di akhir sebuah pidato. Nah, yang berikutnya, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan ridho-Nya kita dapat hadir dalam acara perpisahan kelas 9 tahun 2020-2021. Nah, ini menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pembuka yang sering kita dengar pada saat orang berpidato di awal. Nah, yang D sama juga, ini juga bukan termasuk ke dalam kalimat pembuka karena di sini ada kata-kata atau kalimat sesuai dengan surat undangan yang telah saya terima. Hari ini saya akan membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan perpisahan. Nah, kalimat tersebut digunakan untuk memulai sebuah rapat. Dalam hal ini adalah rapat perpisahan. Nah, kita langsung ke nomor berikutnya. Disajikan sebuah paragraf teks pidato persuasif yang isinya tentang demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Maafkan atas kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Nah, di sini kata-kata demikian merupakan pertanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat penutup dan merupakan salam pembuka. Pendahuluan juga sama isi. Jadi ini adalah demikian adalah salah satu tanda bahwa paragraf tersebut masuk ke dalam kalimat atau bagian dari penutup. Nah, berikutnya nomor 14. Disajikan beberapa kalimat tentang suatu yang berhubungan dengan sebuah teks pidato. Pemilihan presiden nomor 1. Pemilihan presiden sebentar lagi akan dilaksanakan. Nomor 2. Sebagai warga negara yang baik, Anda harus menggunakan hak pilih Anda dengan bijaksana. Nomor 3. Artinya Anda harus memilih calon presiden terbaik yang mampu membawa kebaikan bagi bangsa ini. Yang keempat, oleh karena itu saya mengajak Anda dengan spektis dengan menyanyiakan suara Anda. Yang kelima, mari gunakan hak pilih Anda dengan benar dan bijaksana. Kalimat persuasif pada kutipan pidato tersebut adalah, nah sekarang langkah yang paling tepat dalam memilih bahwa kalimat itu persuasif atau tidak adalah ada kata ajakan. Contoh di sini,
oleh karena itu saya mengajak. Berarti ini termasuk ke dalam kalimat persuasif. Nah, mari gunakan hak pilih Anda dengan benar dan bijaksana. Jadi, mengajak dan mari merupakan kata-kata yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat persuasif. Jadi jawabannya adalah D. Ya, baiklah kita lanjutkan lagi. Disajikan sebuah teks pidato. Perhatikan kalimat kutipan pidato di bawah ini. Jadi ada beberapa penggal teks pidato yang salah satu kalimatnya ada yang dikosongkan. Jadi tugas kalian atau tugas yang menjawab pertanyaan ini adalah melengkapi atau menambahkan kalimat mana yang cocok untuk soal ini. Nah, kita harus memanai dulu maksud dari teks ini. Makna Hari Sumpah Pemuda, titik-titik, di tangan pemuda terdapat masa depan bangsa. Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Nah, teks pidato di atas dapat dilengkapi dengan kalimat yaitu, jadi melengkapinya tidak jauh dari apa yang sudah dibicarakan dalam teks tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat, yang paling tepat adalah keadaan pemuda sekarang ini dapat menjadi gambaran masa depan bangsa. Nah, jadi jawabannya adalah A, karena ini relevan atau koherensi dengan kalimat-kalimat berikutnya. Nah, baiklah kita langsung saja ke nomor 22. Masih hal yang sama ya, disajikan sebuah teks pidato. Perhatikan paragraf berikut. Pemilihan presiden sebentar lagi akan dilaksanakan. 2. Warga sebagai warga negara yang baik adalah harus menggunakan hak pilih Anda dengan bijaksana. Artinya, Anda harus memilih calon presiden terbaik yang mampu membawa kebaikan bagi bangsa ini. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah kutipan pidato tersebut termasuk kepada bagian. Nah, karena di sini apa yang disampaikan dalam teks itu berhubungan dengan isi dari sebuah pidato atau materi yang disampaikan berupa materi-materi tentang yang berhubungan dengan judul pidato tersebut, jadi teks ini dapat dijadikan atau dimasukkan ke dalam bagian isi karena berisi materi yang disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, berikutnya nomor 23. Perhatikan paragraf berikut. 1. Pemilihan presiden sebentar lagi akan dilaksanakan. 2. Sebagai warga negara yang baik, Anda harus menggunakan hak pilih Anda dengan bijaksana. Jadi kalimatnya atau paragrafnya sama dengan kalimat paragraf nomor 22. Ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kalimat persuasif pada kutipan pidato tersebut adalah pada kalimat. Nah, ciri kalimat persuasif adalah adanya kata ajakan. Nah, kita lihat di sini. Oleh karena itu saya mengajak. Nah, jadi oleh karena itu merupakan ajakan. Terus mari juga ajakan. Jadi jawabannya tepat adalah nomor 4 dan 5 adalah D. Nah, sekarang langsung ke nomor 25. Nomor 25 disajikan sebuah teks pidato. Perhatikan kutipan pidato berikut. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang ini. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta SMP N4 Bojo. Nah, di sini itulah tentang beberapa kalimat berhubungan dengan teks pidato tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, yang menjadi pertanyaan
atau yang ditanyakan adalah gagasan kutipan pidato di atas adalah, nah, seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah paragraf kita mengenal ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di sini kalau gagasan pasti adanya di awal dalam sebuah kalimat atau ada di dalam kalimat utama. Nah, berarti di sini lihat saja, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah penyakit yang mengintai pada musim hujan. Nah, berarti adanya di sini. Nah, tinggal kita mana yang cocok atau yang merupakan sebuah gagasan. Nah, cara terbaik menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itu yang bagian A. Terus yang B, cara terbaik mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan. Nah, ini bukan gagasan, tapi sebuah kalimat. Cara menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah berbagai penyakit. Nah, terakhir dampak positif terhadap kebersihan lingkungan. Nah, jadi yang tepat sesuai dengan apa yang diungkapkan di paragraf ini adalah cara terbaik menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Karena di sini sudah dibicarakan, diungkapkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik mencegah penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Nah, ada hubungan lingkungan dengan ada hubungan lingkungan sekolah dengan cara yang terbaik dilakukan dalam musim hujan. Nah, itulah nomor 25. Jadi jawabannya adalah cara terbaik menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, berikutnya, nah perlu kalian ketahui sebelum Bapak melewati sini bahwa gagasan itu kalimatnya tidak lengkap, belum lengkap. Gitu. Namanya juga gagasan atau ide gagasan yang nanti akan dikembangkan lebih jelas dalam kalimat utama ataupun kalimat penjelas. Itulah pembahasan tentang soal-soal penilaian akhir semester. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali dengan Dunia Media Belajar. Ingat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.